Sukabumi, Kabupaten Karawang. Saya menemukan laporan-laporan dari masyarakat adanya praktek-praktek dari salah satu DPR di Karawang. 29 Pak sekarang Pak. 29 November. 29 bukan 28. Ya, di mana praktek keuangan ini tidak mengindahkan asas kebermanfaatan dan keadilan. DPR ini mempraktekkan banyak lah ya yang seperti ini. Mereka menggunakan klausul baku, ya seolah-olah ini adalah perjanjian yang saling menguntungkan, tetapi setelah dikaji ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Padahal seharusnya perjanjian itu berkepentingan untuk kedua belah pihak. Tidak bisa hanya seperti ini. Dan seolah-olah ini dibuat seperti fidusia, padahal bukan. Bahkan sebelumnya saya paksakan mana fidusianya. Beralasan dari BPR-nya, nasabah tidak berhak meminta salinan atau sertifikat fidusianya. Itu nggak ada dasar hukumnya, masyarakat harus tahu gitu. Fidusia itu perjanjian untuk kedua belah pihak. Nasabah pun berhak memegang sertifikatnya. Bahkan tidak jelas juga notaris yang mendaftarkan siapa. Ya, nasabah di sini keluarganya meninggal dunia, tidak meminta agar hutangnya dihilangkan. Tapi kami bernegosiasi memohon keringanan untuk boleh melunasi hutang tersebut. Sekali lagi, klien atau nasabah yang saya wakili atau saya dampingi memohon kebijakan dari BPR agar boleh melunasi sesuai kemampuan mereka. Itu pun kami pertimbangkan agar pihak BPR tidak rugi. Tetapi mereka tetap bertahan dengan dasar perjanjian ini. Di sini berbunyi perjanjiannya, mereka berhak menentukan berapapun nominal yang mereka inginkan. Bahkan di sini berbunyi mereka menyimpang dari KUH Perdata yang seolah-olah bertindak sebagai hakim dan jurusita. Tidak ada satupun lembaga keuangan setingkat bank atau BUMN yang boleh bertindak sebagai hakim atau sebagai jurusita. Ini pelanggaran besar ini. Masyarakat Karawang harus berhati-hati. Walaupun membutuhkan bantuan secara finansial, baca hati-hati tiap klausul perjanjian yang rakyat atau masyarakat sedang hadapi atau sedang akan diakatkan. Jangan terjebak dengan hal seperti ini. Bahkan BPR ini tidak menggunakan asuransi jiwa ke nasabahnya. Sebenarnya berdasarkan peraturan OJK, seluruh lembaga keuangan itu harus beroperasi dengan dasar kehati-hatian. Dengan BPR ini tidak menawarkan atau memberikan asuransi jiwa atau asuransi kematian, artinya BPR telah lalai atas asas kehati-hatian. Siapa yang bisa memastikan usia seseorang? Meninggal itu adalah force majeure. Bukan sesuatu yang bisa direncanakan, ini bukan sakit. Dengan BPR bertahan, artinya tidak ada dasar kehati-hatian yang dijalankan oleh BPR ini. Bahkan secara undang-undang perdata pun seharusnya perjanjian yang mengikat secara pribadi, apabila salah satu pihak yang meninggal, itu harusnya bisa dihapus atau batal. Di sini nasabah saya atau klien saya tidak menginginkan dihapus kewajibannya, tapi memohon kebijakan agar boleh melunasi sesuai kemampuannya. Itu pun sudah di atas pokok dan sudah kami hitung bersama, BPR tidak rugi. Tetapi BPR tetap bertahan di angka yang mereka inginkan dengan dasar perjanjian ini. Berhati-hati untuk rakyat Karawang, masyarakat Karawang, dan ini juga salah satu bukti pemerintah telah gagal melakukan pengawasan. Ada lembaga keuangan yang tidak memihak pada kebermanfaatan dan keadilan. Terima kasih, saya April dari GMBI.